대회에 우리가 오늘 동티모르랑 경기를 하는데 우리 인도네시아에서 계시는 축구 인도네시아 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 Akhirnya ada striker Eropa keturunan Indonesia yang mau gabung timnas, sosoknya diungkap pengamat ini. Gelombang pemain keturunan Indonesia di Eropa yang berminat untuk membela timnas Garuda semakin deras dari hari ke hari. Terbaru, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku siap mendatangkan pemain di posisi striker atau penyerang. Sejauh ini PSSI sudah dinilai berhasil mendatangkan sejumlah pemain keturunan yang meniti karir di Eropa untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Namun kebanyakan berposisi di lini belakang. Pengamat sepak bola Indonesia Roni Patinasarani juga membenarkan bahwa pemain belakang sementara komposisinya sudah penuh. Walaupun memang dalam tanda kutip seakan mungkin dipaksakan untuk bermain sebagai sedang gelandang bertahan tapi opsi di belakang itu penuh, dikutip dari YouTube resminya, Senin, 2 Oktober 2023. Kebutuhan akan pemain depan terbilang cukup mendesak, lanjut, mengingat tim senior Indonesia lolos ke Piala Asia, begitu juga dengan tim U23. Terdekat tim senior akan menghadapi Brunei Darussalam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga home akan digelar pada 12 Oktober 2023 di Indonesia, sementara laga away di Brunei pada tanggal 17 Oktober 2023. Sosok striker Eropa yang dikabarkan merapat ke timnas Indonesia memastikan bahwa PSSI tengah bergerak mencari sosok striker itu. Ada semacam operasi sunyi senyap yang dilakukan. Dan bisa ada kejutan siapa pemainnya, saya tidak bisa memaksakan itu. Tapi ini menjadi rahasia dan terus dibidik karena mengatakan akan diupayakan, terangnya. Adapun nama yang santer muncul adalah Jay Itzes, seorang gelandang keturunan Indonesia, Belanda. Ia kini bermain di Liga Italia Serie B untuk Venezia FC. Selain itu ada pula nama Ragnar Oratmangoen, striker muda berusia 25 tahun yang kini bermain untuk Fortuna Sittard di kasta tertinggi Liga Belanda. Kesuksesan PSSI mendatangkan Ivar Jenner dan Rafael Struijk diharapkan bisa terulang, sehingga Shin Tae-yong bisa percaya diri untuk tampil di kualifikasi Piala Dunia maupun Piala Asia. PSSI kebut proses naturalisasi Jay Itzes untuk bela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. PSSI sudah bertemu dengan calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Jay Itzes, pada Rabu, 6 September 2023. Federasi Sepak Bola Indonesia itu langsung bergerak cepat agar Itzes bisa membela skuad Garuda di Piala Asia 2023. Itzes merupakan bek tangguh asal Belanda yang memperkuat klub Serie B Liga Italia, Venezia. Kedatangan pemain berusia 23 tahun itu ke Indonesia untuk menjalani proses administrasi supaya bisa membela timnas Indonesia di sejumlah ajang, salah satunya Piala Asia 2023. Piala Asia 2023 akan digelar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024 di Qatar. Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. PSSI masih punya waktu 4 bulan ke depan untuk mengurusi perpindahan warga negara Itzes dari Belanda ke Indonesia. Itzes pun akan melakukan serangkaian proses administrasi sebelum diambil sumpah untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kami kejar, kata anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, kepada awak media termasuk bolasport.com, Rabu, 6 September 2023. Kehadiran Itzes tentu saja akan menambah kuat pertahanan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Sebelumnya, tim asuhan Shin Tae-yong itu sudah mempunyai Jordi Amat dan Elkan Bagot yang sama-sama pemain keturunan. Itzes bukanlah pemain sembarangan. Musim lalu ia adalah andalan tim Go Ahead Eagles yang finish di posisi 11 Liga Utama Belanda Eredivisie. Itzes juga dibidik timnas Belanda.
Baca juga, alasan Jay Itzes pilih bela timnas Indonesia, padahal juga dibidik timnas Belanda namun dia memilih peluang bersama timnas Indonesia yang lebih memungkinkannya rutin bermain di level negara. Itzes masih berusia 23 tahun. Karirnya sedang menuju puncak. Jadi pemain ini adalah pemain yang sangat potensial dan insya Allah akan menambah kekuatan timnas Indonesia, kata Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Profil Kenny Tete, pemain Fulham keturunan Indonesia yang akan dihadapi Elkan Bagot di Piala Liga Inggris. Profil Kenny Tete, pemain keturunan Indonesia yang berkarier di Liga Inggris bersama Fulham bakal jumpa Elkan Bagot di babak 16 besar Piala Liga Inggris. Babak 16 besar Piala Liga Inggris 2023 semakin menarik dengan pertemuan antar pemain keturunan Indonesia, Elkan Bagot dan Kenny Tete. Meski hanya Elkan Bagot saja yang menyandang status WNI karena Kenny Tete memiliki paspor Belanda dan bermain untuk negeri kincir angin. Pemain sayap berusia 27 tahun itu memiliki rasio tackle tersukses tertinggi di Eropa dengan rata-rata mencapai 96%. Bernama lengkap Kenny Joelle Tete, lahir di Belanda pada 9 Oktober 1995 tepatnya di kota Amsterdam, sosoknya juga berdarah Mozambik. Keturunan Mozambik berasal dari sang ayah, sementara keturunan Indonesia berasal dari ibunya yang merupakan penduduk asli Nias. Tete bergabung dengan Fulham pada September 2020 lalu, dikontrak sampai Januari 2024 dan kini memasuki tahun terakhirnya. Karir Tete diawali bersama Zeeburgia sebelum pada 2005 bergabung Akademi Ajax Amsterdam tepatnya ketika ia berusia 10 tahun. Tete bermain untuk Ajax B1 pada 2011 hingga 2012 dan sukses menjuarai B Juniors Eredivisie. Saat itu ia masih bermain sebagai bek kanan. Karir profesional pertama Tete di Ajax dimulai pada Juli 2012 dengan menekan kontrak hingga Juli 2025, ia pun menembus skuad utama. Meski begitu Tete sempat mengalami masa peminjaman medio 2017 oleh Olympique Lyon, ia pun sukses membawa timnya melaju sampai semifinal Liga Champions 2019. Setahun setelahnya Tete direkrut Fulham dengan kontrak selama 4 tahun, seiring karirnya itu Tete juga berhasil menembus skuad timnas Belanda. Timnas Indonesia masih butuh pemain depan, siapakah di antara 3 nama ini yang masuk program naturalisasi? Ada 3 nama berkemampuan multiposisi yang bisa masuk daftar naturalisasi untuk isi posisi depan. Dalam permainan bola, sebuah kesebelasan memerlukan distribusi pemain di semua lini agar bisa bergerak menuju sasaran yang tidak lain bernama skor, poin, alias gol. Timnas Indonesia juga membutuhkan formulasi sama agar bisa menang. Termasuk mengatasi saat-saat genting, antara lain saat menderita kekalahan dari Timnas Uzbekistan tempo hari, 28 September 2023, yang memberikan kesimpulan tanpa kata, betapa tumpulnya lini depan kita. Yang kita perlukan saat ini bukan pemain belakang. Menurut saya pemain belakang sudah cukup. Gelandang serang atau pemain depan dibutuhkan. Ilyas Alhaft yang bermain di Armenia dan ia merindukan bisa bermain dengan Indonesia, berusia 26 tahun. Indonesia sudah memiliki Rafael Struijk sebagai pemain depan, yang ikut meloloskan timnas Indonesia main di Piala Dunia Qatar 2024. Akan tetapi alangkah baiknya bila ada pemain yang berpengalaman. Ilyas Alhaft memenuhi kriteria ini. Apalagi mengusung keberhasilan Almere City naik kelas dari kasta kedua, Eerste Divisie ke kasta tertinggi atau Eredivisie di Liga Belanda. Selain itu, Ronnie Pangemanan juga menyebutkan pemain-pemain depan yang bisa dinaturalisasi. Antara lain Milien Manhoef, Vitesse FC, masih muda, 21 tahun. Juga Ragnar Oratmangoen, Fortuna Sittard, kini berusia 25 tahun, akan tetapi, semuanya berpulang kepada Shin Tae-yong sebagai pelatih. Pemain posisi manakah yang akan diambilnya? Karena dengan banyaknya pemain belakang, akan ada pula yang bisa ditarik untuk bermain di posisi gelandang, dikutip dari kanal Bola Suara. Milien Manhoef adalah pemain bola pro kelahiran BM Star, Belanda 3 Januari 2002. Posisi bermainnya cukup variatif dengan fleksibilitas menempati sejumlah posisi. Sedangkan Ragnar Oratmangoen lahir di OSS, Belanda 21 Januari 1998.
Kekinian bermain di Fortuna Sittard sebagai pinjaman dari FC Groningen. Biasanya menempati posisi left winger atau penyerang sayap kiri, bisa pula menjadi gelandang serang atau gelandang tengah. Dan Ilyas Alhaf, ia lahir di Rotterdam, Belanda, 23 Februari 1997 yang luas ditempatkan di berbagai posisi. Mulai penyerang sayap kanan atau kiri, sampai menjadi gelandang serang. Profil Djibril Diop, bek timnas Senegal yang siap perkuat timnas Indonesia. Profil Djibril Diop, bek timnas Senegal yang pemain 24 tahun itu merupakan salah satu rekan setim Shane Patinama di Viking FK, klub yang saat ini memuncaki klasemen Liga 1 Norwegia 2023. Menariknya, Djibril Diop baru-baru ini diwawancarai terkait Shane Patinama. Salah satu hal yang ditanyakan kepada bek timnas Senegal itu apakah Shane Patinama pernah bercerita kepadanya terkait pengalaman membela timnas Indonesia. Apakah dia, Shane Patinama, mengatakan sesuatu tentang bermain untuk Indonesia dan bagaimana keadaannya? Tanya seorang jurnalis dalam sebuah wawancara, dikutip dari unggahan akun TikTok Shane. Eits, Sabtu, 30 September 2023. Secara mengejutkan, Djibril Diop justru malah mengatakan bahwa dirinya tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia jika diizinkan. Bahkan, dia menilai skuad Garuda merupakan tim yang bagus karena telah menontonnya dalam beberapa laga.